Adelina Maheswari berdiri di depan jendela kamarnya yang besar, memandangi langit pagi yang masih berwarna abu-abu. Dari ketinggian lantai 3 rumah megahnya, ia bisa melihat hamparan taman yang luas, kolam renang berkilauan, dan deretan pohon palem yang ditanam khusus untuk memberi kesan eksotis. Rumah itu tampak sempurna, layaknya foto dalam majalah interior kelas atas. Namun, di dalam hati Adelina, keheningan itu terasa hampa, dingin, dan tak bernyawa. Di balik keindahan yang ia miliki, ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta, ketulusan. Tangannya yang halus menyentuh permukaan kaca, dingin menempel di kulitnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menyingkirkan pikiran yang berputar-putar. Hari ini usianya genap 35 tahun. Angka yang cukup matang, angka yang seharusnya membuatnya merasa bangga akan pencapaian, keluarga, dan cinta. Tapi nyatanya, yang ia rasakan hanya sepi dan keterasingan di rumah yang ia bangun bersama suaminya. Selamat ulang tahun, bisiknya pada diri sendiri, suara lirih yang nyaris hilang ditelan kesunyian. Suara pintu terbuka membuat Adelina menoleh. Ardian Wicaksana, suaminya, melangkah masuk dengan setelan kerja rapi meski matahari baru muncul. Lelaki itu tampan, tubuhnya tegap, rahangnya tegas sosok yang dulu membuat Adelina jatuh hati. Tapi pesona itu sudah lama pudar, tergantikan oleh tatapan dingin yang sering ia tujukan pada istrinya sendiri. "Oh, kau sudah bangun," ucap Ardian singkat, menatap sekilas ke arah Adelina tanpa senyum. Adelina tersenyum tipis, berusaha menjaga suasana. "Iya, kamu berangkat pagi sekali. Padahal hari ini aku ulang tahun, Dian. Kupikir kita bisa sarapan bersama." Ardian mengancing jasnya dengan gerakan tergesa, seolah kata-kata istrinya hanya gangguan kecil. "Aku ada meeting penting. Lagi pula nanti malam kita rayakan ulang tahunmu di hotel, kan? Itu sudah cukup." Adelina terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam dari yang ia harapkan. Ia tidak lagi terkejut dengan sikap dingin Ardian, tapi tetap saja, rasa kecewa selalu muncul setiap kali harapannya dibalas dengan ketidakpedulian. "Baiklah," jawabnya pelan, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaranya. Ardian melirik jam tangannya. Lalu tanpa ciuman, tanpa pelukan, ia berbalik menuju pintu. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sebentar. "Jangan terlambat nanti malam. Banyak tamu penting yang akan datang." Kemudian ia menghilang, meninggalkan aroma parfum maskulin yang samar dan pintu yang tertutup rapat. Adelina menghela napas panjang, lalu menatap pantulan dirinya di kaca. Wajahnya masih cantik, meski ada garis-garis halus di sudut mata. Tubuhnya tetap terawat, pakaian tidurnya mahal dan elegan. Ia memiliki segalanya yang diimpikan banyak wanita. Kecantikan, kekayaan, status. Namun yang tak ia punya hanyalah cinta yang tulus dari lelaki yang dulu ia pilih dengan penuh keyakinan. Sore itu, Adelina duduk di ruang kerja pribadinya. Di depannya tergeletak dokumen-dokumen perusahaan, laporan keuangan, serta beberapa surat penting. Tangannya cekatan menandatangani berkas, tapi pikirannya melayang entah kemana. Ketukan pelan di pintu membuatnya tersadar. "Masuk." Laras Pertiwi muncul dengan senyum hangat. Wanita itu mengenakan setelan blazer sederhana, rambutnya diikat rapi. Sebagai sahabat lama sekaligus pengacara pribadinya, Laras adalah salah satu orang yang paling Adelina percaya. "Kamu kelihatan capek, Del," ujar Laras sambil duduk di kursi seberang meja. "Padahal ini hari ulang tahunmu. Seharusnya kamu santai, bukannya terjebak dengan berkas-berkas ini." Adelina tersenyum hambar. "Justru berkas-berkas ini membuatku merasa masih punya kendali atas hidupku. Kalau hanya duduk diam, aku bisa gila memikirkan rumah tanggaku." Laras menatap sahabatnya dengan tatapan iba. Ia tahu betul bagaimana Adelina berjuang mempertahankan pernikahannya, meski sudah jelas Ardian bukanlah pria yang sama lagi. "Del, kamu masih berharap Ardian akan berubah?" Adelina menunduk, meremas jemarinya sendiri. "Aku tidak tahu, Ras. Kadang aku berpikir, mungkin aku terlalu keras kepala. Tapi kadang juga aku merasa, dia hanya menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan aku." Laras terdiam sejenak. Ada banyak hal yang ingin ia katakan terutama tentang rumor perselingkuhan Ardian dengan sekretarisnya, Maya Sasmita. Tapi ia memilih menahan diri. Belum saatnya.
Ia tahu Adelina cukup pintar untuk mengetahui kebenaran pada waktunya. Apapun yang terjadi nanti, aku di sisimu, ucap Laras akhirnya, menggenggam tangan sahabatnya. Jangan biarkan siapapun mengambil apa yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Adelina menatap mata Laras, menemukan kekuatan di sana. Ia mengangguk pelan. Terima kasih, Ras. Aku benar-benar butuh itu. Malam perlahan datang. Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat kota telah disulap menjadi taman mewah dengan lampu kristal bergemerlap, meja-meja panjang berlapis kain putih, dan rangkaian bunga mawar yang menghiasi setiap sudut. Musik lembut mengalun, menciptakan suasana romantis dan berkelas. Adelina berdiri di balik pintu masuk ballroom, mengenakan gaun malam biru gelap yang elegan, dihiasi payet berkilau yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata anggun, make-upnya lembut namun menonjolkan kecantikannya. Semua mata akan tertuju padanya malam ini, tak diragukan lagi. Namun, di balik senyum yang ia persiapkan, hatinya bergetar. Bukan karena bahagia, melainkan karena firasat buruk yang sulit ia abaikan. Seorang pelayan mendekat, memberi isyarat bahwa para tamu sudah mulai berdatangan. Adelina menghela napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk dengan senyum terpaksa. Tepuk tangan dan ucapan selamat ulang tahun bergema, kamera-kamera menyorot, cahaya lampu menggila. Di ujung ruangan, Adelina melihat Ardian berdiri bersama ibunya, Ratna Wijayanti. Keduanya tampak tersenyum, tapi senyum itu tidak ditujukan padanya. Senyum itu lebih mirip senyum kemenangan, seolah mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Adelina berusaha menepis rasa tidak nyaman itu. Malam ini harus ia jalani. Malam ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya, meski ia sendiri belum tahu akan ke arah mana. Pesta berlangsung dengan meriah. Musik berganti ke irama yang lebih cepat, gelas-gelas beradu, tawa dan percakapan memenuhi ruangan. Adelina bergerak dari satu meja ke meja lain, menyapa tamu-tamu penting dengan anggun. Semua orang memuji kecantikannya, kekayaannya, kesuksesannya. Namun tidak ada satupun yang tahu betapa kosong hatinya saat itu. Ardian nyaris tidak pernah mendekatinya sepanjang acara. Lelaki itu lebih banyak berbincang dengan para pengusaha. Terkadang tertawa terlalu lebar pada sesuatu yang sepele. Sesekali matanya bertemu dengan Adelina, tapi hanya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Adelina meneguk sampahnya pelan, mencoba mengendalikan perasaannya. Ia tahu, ada badai yang sedang menunggu di balik malam yang tampak sempurna ini. Dan entah kenapa, ia merasa badai itu akan menghantam lebih cepat dari yang ia kira. Suara sepatu hak tinggi beradu dengan lantai marmer hotel sore itu. Maya Sasmita melangkah cepat melewati lorong sepi menuju kamar eksekutif. Rambut hitam panjangnya bergelombang, bibir merahnya menonjol, gaun kantor ketat yang ia kenakan membuat tubuhnya semakin mencolok. Di tangannya ada sebuah tas kecil berwarna hitam, dan di matanya ada tatapan percaya diri bercampur kesombongan. Di balik pintu kamar itu, Ardian Wicaksana sudah menunggunya. Jas yang tadi ia kenakan saat menemani Adelina memilih dekorasi ulang tahun kini tergeletak di kursi, dasi sudah dilepas, kancing kemeja terbuka. Lelaki itu menyandarkan tubuhnya di sofa, dengan segelas whisky di tangan. Kamu telat, ucap Ardian dengan nada manja bercampur kesal. Maya tersenyum genit, menutup pintu perlahan lalu melangkah mendekat. Aku harus memastikan tidak ada yang mencurigai. Istrimu itu terlalu cerdas untuk disepelekan. Kita harus hati-hati. Ardian mendengus, lalu menarik pinggang Maya begitu dekat hingga tubuh mereka hampir menempel. Dia sibuk dengan persiapan pestanya sendiri. Lagi pula, dia terlalu percaya padaku. Apa yang bisa dia curigai? Maya tertawa kecil, membiarkan jari-jarinya bermain di dada Ardian. Kamu terlalu meremehkan seorang perempuan. Kalau aku jadi dia, aku sudah lama mencium perselingkuhanmu. Ardian tidak menjawab. Ia hanya mencium bibir Maya dengan rakus, seolah ingin menegaskan siapa yang ia inginkan malam itu. Sementara itu, di rumah, Adelina sedang duduk di ruang tamu, memandangi telepon genggamnya. Sudah berjam-jam Ardian tidak mengabari, padahal tadi ia bilang hanya ada pertemuan singkat dengan klien. Adelina berusaha mengusir pikiran buruk yang menari di kepalanya, tapi semakin ia mencoba, semakin kuat perasaan tidak nyaman itu menggeliat. Ia menatap jam di dinding. Hampir pukul 9 malam. Biasanya Ardian akan pulang untuk makan malam bersama.
meski hanya sebentar. Malam ini, tidak ada kabar. Adelina menggenggam ponselnya erat-erat. Jemarinya hampir menekan tombol panggilan, tapi ia mengurungkan niat. Ada sesuatu dalam dirinya yang menahan campuran antara takut pada kenyataan dan keengganan untuk terlihat lemah. Televisi di ruang tamu menyala, tapi ia tak benar-benar menonton. Pikirannya melayang-layang, mengingat momen-momen awal pernikahannya. Ardian dulu begitu perhatian, selalu membuatnya tertawa, selalu ada di sisinya. Semua itu terasa seperti mimpi yang perlahan memudar. Keesokan harinya, Ardian duduk bersama ibunya, Ratna Wijayanti, di ruang makan keluarga besar mereka. Ratna, dengan rambut yang disanggul rapi dan perhiasan emas berkilauan di lehernya, menatap anaknya dengan tatapan penuh perhitungan. "Kamu benar-benar yakin dengan perempuan itu, Maya?" tanya Ratna sambil menyesap teh. "Kalau hanya main-main, percuma. Tapi kalau serius, aku bisa mendukungmu. Asal, semua harta Adelina jatuh ke tangan kita." Ardian menatap ibunya, lalu mengangguk dengan yakin. "Aku sudah lama muak hidup dengan Adelina. Dia memang cantik, elegan, kaya, tapi dia selalu membuatku merasa kecil. Selalu terlihat lebih berkuasa. Dengan Maya, aku bebas. Dia tidak akan pernah bisa mengaturku." Ratna menyunggingkan senyum tipis. "Kalau begitu, kita harus bergerak cepat. Aku sudah bicarakan dengan pengacara keluarga. Begitu perceraian diumumkan, kamu bisa menikahi Maya. Dan saat Adelina hancur, kita ambil alih semuanya." Ardian menyeringai, membayangkan wajah istrinya yang pucat ketika menerima surat cerai. "Aku sudah menyiapkan sesuatu untuk pesta ulang tahunnya. Dia akan mendapat kejutan seumur hidupnya." Ratna menepuk tangan anaknya. Matanya berbinar penuh intrik. "Bagus, Nak. Biarkan semua orang tahu bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa kita." Di sore hari yang sama, Laras datang ke rumah Adelina membawa setumpuk dokumen. Mereka duduk di ruang kerja, di antara tumpukan buku hukum dan sertifikat properti. "Aku sudah menyiapkan akta baru untuk perusahaanmu," ujar Laras sambil membuka map coklat. "Semua aset akan kita amankan atas namamu saja, tanpa celah untuk Ardian atau keluarganya." Adelina menatap sahabatnya, wajahnya penuh keraguan. "Ras, kamu yakin aku harus sejauh ini? Aku belum tahu apakah benar mereka berniat merebut hartaku." Laras menghela napas, menatap Adelina dalam-dalam. "Del, kamu terlalu baik. Kamu selalu ingin percaya bahwa mereka mencintaimu. Tapi aku sudah lama mengamati. Ada banyak tanda. Kamu harus siap menghadapi kemungkinan terburuk." Adelina terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia segera menunduk dan mengangguk. "Baiklah. Lakukan yang perlu kamu lakukan. Kalau memang semua ini hanya ketakutanku, setidaknya aku masih aman." Laras tersenyum tipis. "Percayalah, Del. Suatu hari nanti kamu akan bersyukur sudah mengambil langkah ini." Adelina meremas tangannya sendiri di bawah meja. Di dalam hati, ia tidak tahu apakah ia sedang menyiapkan perlindungan, atau justru sedang bersiap menghadapi pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Di tempat lain, Maya berbaring di ranjang apartemen mewah yang disewa Ardian untuk mereka. Tubuhnya terbalut selimut tipis, sementara Ardian sibuk menelepon seseorang. "Kita harus memastikan Adelina tidak tahu apa-apa sampai pesta nanti." Suara Ardian terdengar tajam. "Aku ingin semua orang melihat dia dipermalukan. Surat cerai itu akan jadi hadiah ulang tahun paling indah untuknya." Maya tersenyum puas, menatap punggung Ardian. "Dan setelah itu, kita akan hidup bersama, kan? Kamu janji semua yang dimiliki Adelina akan jadi milik kita." Ardian menoleh, menatap wanita muda itu dengan tatapan penuh nafsu sekaligus ambisi. "Tentu saja. Kamu akan jadi istriku, Maya. Dan kita akan berkuasa atas semua yang sekarang jadi milik Adelina." Maya menutup matanya, membayangkan kehidupan mewah yang segera ia genggam. Ia tidak tahu atau mungkin tidak peduli bahwa permainan yang mereka mainkan bisa saja berbalik arah, lebih cepat dari yang ia kira. Malam semakin larut ketika Adelina duduk sendirian di balkon rumahnya. Angin malam menyapu wajahnya, membawa aroma bunga dari taman. Di tangannya ada segelas anggur merah, tapi ia hampir tidak menyentuhnya. Pikirannya terus berkelana. Tentang Ardian, tentang ibunya,
tentang pesta ulang tahun yang semakin dekat. Firasat itu semakin kuat, menghantui setiap detak jantungnya. Kalau saja aku salah, gumamnya pelan. Kalau saja aku hanya terlalu curiga. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu sedang disembunyikan darinya. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Adelina merasa ulang tahunnya bukanlah perayaan, melainkan sebuah panggung yang sedang dipersiapkan untuk drama besar. Drama di mana ia mungkin menjadi korban, atau justru menjadi sutradara yang menentukan akhir cerita. Pagi itu, udara Jakarta terasa lengket dan penuh polusi. Namun di ruang kerja pribadi Adelina Maheswari, kesejukan dari pendingin ruangan, aroma bunga lili segar, dan rapi berkas-berkas di atas meja menciptakan suasana yang berbeda. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menyinari rak-rak penuh buku hukum, literatur bisnis, serta figura foto almarhum orang tuanya. Foto itu selalu menjadi pengingat bagi Adelina bahwa ia mewarisi bukan hanya harta, tetapi juga martabat keluarga. Di balik meja besar dari kayu jati, Adelina duduk dengan tatapan kosong menelusuri lembaran laporan bulanan perusahaannya. Namun pikirannya tidak benar-benar ada di sana. Malam sebelumnya, Ardian pulang larut tanpa penjelasan. Wajahnya tampak kelelahan. Tapi bukan kelelahan seorang pekerja, melainkan seseorang yang sibuk menyembunyikan sesuatu. Dan insting seorang istri terlalu tajam untuk dikelabui. Ketukan pelan terdengar di pintu. "Del, boleh aku masuk?" Suara Laras terdengar. Adelina segera tersadar. "Masuklah, Ras." Laras muncul dengan blazer abu-abu muda dan map tebal di tangannya. Tatapannya serius, jauh lebih serius dari biasanya. Ia meletakkan map itu di meja, lalu duduk di hadapan Adelina. "Kita harus bicara," ujarnya tanpa basa-basi. Adelina mengangguk pelan. "Tentang apa? Ardian?" "Ya." Laras menatapnya tajam. "Aku sudah menyelidiki. Rumor tentang dia dan sekretarisnya, Maya Sasmita, benar adanya." Adelina menunduk, dadanya terasa sesak. Meski sudah lama merasakan, mendengar kabar itu dari mulut sahabatnya membuat luka itu semakin nyata. Jemarinya meremas tepi kursi, berusaha menahan gejolak emosi. "Bagaimana kau tahu?" tanyanya lirih. "Aku punya orang di hotel tempat mereka sering bertemu. Aku juga sudah mendapatkan beberapa bukti foto dan transaksi mencurigakan." Ardian menggunakan rekening perusahaan kecil untuk membiayai gaya hidup Maya. Apartemen mewah, perhiasan, liburan singkat ke luar negeri. Semuanya atas nama Maya, tapi sumber uangnya jelas dari perusahaanmu. Adelina mengangkat kepalanya, matanya berkilat. "Jadi bukan hanya selingkuh. Dia juga sudah menyalahgunakan uangku." Laras mengangguk. "Dan itu belum seberapa. Ibunya, Ratna, juga ikut campur. Aku mendengar percakapan mereka dengan pengacara keluarga. Mereka sedang menyiapkan strategi perceraian. Tujuannya jelas, merebut sebagian besar asetmu." Adelina terdiam cukup lama. Ia menatap foto orang tuanya di rak, lalu menutup mata sejenak. Hatinya remuk, tapi di balik itu ada bara yang mulai menyala. "Kalau begitu, kita tidak bisa diam saja," katanya mantap. "Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku. Apalagi warisan orang tuaku." Laras tersenyum samar. Itu jawaban yang kutunggu. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru bagi Adelina. Di siang hari, ia tetap menjalani aktivitas seperti biasa, menghadiri rapat, menemui klien, tersenyum di depan publik. Tapi di balik layar, ia dan Laras bekerja tanpa lelah. Mereka memeriksa ulang semua aset, perusahaan properti, saham, rekening bank, koleksi perhiasan, hingga villa di luar negeri. Satu persatu dialihkan, diproteksi dengan kontrak baru, dan disimpan di bawah nama Adelina seorang. Dokumen-dokumen diperbaharui, rekening dipindahkan, kuasa hukum diperketat. Di ruang kerjanya yang besar, seringkali terlihat pemandangan Adelina dan Laras duduk hingga larut malam, dikelilingi kertas-kertas dan laptop terbuka. "Kita harus pastikan tidak ada celah hukum," kata Laras sambil menunjuk pada sebuah kontrak. "Ardian mungkin punya pengacara pintar, tapi kita harus 10 langkah di depan mereka." Adelina menandatangani dokumen itu tanpa ragu. "Lakukan apapun yang perlu. Aku tidak peduli seberapa rumit prosesnya." Namun di balik ketegasan itu,
Hatinya masih penuh luka. Ada saat-saat ia menatap keluar jendela, memikirkan betapa dalamnya pengkhianatan yang ia alami. Suami yang dulu ia percayai, mertua yang seharusnya menjadi orang tua, semuanya bersatu melawannya. Meski begitu, ia tahu, kelemahannya justru akan menjadi kemenangan mereka. Maka ia menguatkan diri, menutup luka dengan tekad. Di sisi lain kota, Ardian kembali ke apartemen Maya dengan wajah penuh percaya diri. Maya sedang mencoba gaun baru yang dibelikan Ardian, berputar di depan cermin. "Cantik sekali," kata Ardian sambil mendekat, melingkarkan tangannya di pinggang Maya. "Kamu tahu, setelah semua ini berakhir, gaun-gaun seperti ini akan memenuhi lemari kita. Semua harta Adelina akan jadi milik kita." Maya tersenyum puas. "Kamu yakin dia tidak curiga?" Ardian terkekeh. "Adelina terlalu sibuk dengan bisnisnya. Dia terlalu percaya padaku. Nanti saat pesta ulang tahunnya, aku akan kasih dia kejutan. Dia tidak akan pernah lupa seumur hidupnya." Maya menyandarkan kepala di dada Ardian, mendengarkan detak jantungnya. "Aku tidak sabar melihat wajahnya hancur." Ardian mengelus rambutnya dengan penuh ambisi. "Dan setelah itu, hanya ada aku dan kamu." Malam itu, setelah Laras pulang, Adelina masih duduk di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari wajahnya yang tegang. Ia membuka kembali map berisi bukti-bukti yang dikumpulkan Laras, foto Ardian bersama Maya, bukti transfer, bahkan rekaman suara yang menyinggung rencana mereka. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang oleh tangis yang tertahan terlalu lama. Namun setelah beberapa menit, ia bangkit. Ia berdiri di depan cermin besar di ruangannya, menatap bayangan dirinya yang lelah. "Cukup, Del," bisiknya pada diri sendiri. "Tangisanmu tidak akan mengubah apa-apa. Kamu bukan perempuan lemah. Kamu adalah Adelina Maheswari. Dan mereka sudah salah besar kalau mengira kamu akan menyerah." Ia menyeka air matanya, lalu membuka laci meja. Dari dalam, ia mengeluarkan buku catatan kulit yang selama ini jarang ia sentuh. Dengan pena emas, ia menuliskan sesuatu di halaman pertama. Rencana balasan dimulai hari ini. Hari-hari berikutnya, Adelina semakin memainkan peran dengan hati-hati. Di hadapan Ardian, ia tetap bersikap manis, seolah tidak tahu apa-apa. Ia masih menanyakan kabar, menyiapkan makan malam, bahkan sesekali tertawa kecil meski dalam hati muak. Ardian, yang semakin percaya diri, tidak menyadari bahwa istrinya kini sedang mengamatinya dengan seksama. Suatu malam, ketika Ardian mandi, ponselnya bergetar di meja. Layar menampilkan nama, Maya. Adelina melihat sekilas, dadanya berdesir, tapi ia tidak menyentuhnya. Ia hanya tersenyum getir. "Sebentar lagi, kalian akan tahu rasanya ditipu," gumamnya. Di tengah semua itu, Renard Adiguna, sahabat lama Adelina yang kini menjadi pengusaha sukses, muncul kembali dalam hidupnya. Mereka bertemu di sebuah acara amal, tanpa disengaja. "Adelina?" Suara Renard terdengar terkejut sekaligus hangat. Adelina menoleh, melihat sosok lelaki dengan setelan rapi, wajah tampan dengan senyum yang pernah membuatnya berdebar di masa lalu. "Renard, lama sekali," jawab Adelina, suaranya sedikit bergetar. Percakapan singkat itu membawa kenangan lama. Renard bisa melihat ada bayangan kesedihan di mata Adelina, meski ia berusaha menyembunyikannya. "Kalau kamu butuh teman bicara, kapan saja, aku ada," kata Renard sebelum berpisah. Ucapan itu sederhana, tapi entah kenapa memberi sedikit kehangatan di hati Adelina yang beku. Malam itu, Adelina kembali ke rumah dengan langkah mantap. Ia sadar, semakin dekat ke hari ulang tahunnya, semakin besar jebakan yang dipersiapkan keluarga Ardian. Tapi ia tidak lagi takut. Dengan Laras di sisinya, dengan bukti yang semakin lengkap, dan dengan tekad yang semakin kuat, Adelina siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Di kamarnya yang sepi, ia berdiri di depan jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. "Datanglah, badai," bisiknya pelan. "Aku sudah siap." Lampu-lampu kristal bergemerlap di langit-langit ballroom Hotel Imperial. Ratusan tamu undangan berbaur dalam balutan gaun dan jas mewah. Meja-meja panjang berlapis kain putih berhias rangkaian bunga mawar merah muda, sementara lantai dansa yang luas berkilau seperti kaca. Aroma champagne memenuhi udara,
bercampur dengan suara musik klasik yang dimainkan oleh orkestra kecil di sudut ruangan. Adelina Maheswari berdiri di balik pintu besar yang masih tertutup, gaun biru tua berkilauan membalut tubuhnya anggun. Rambutnya disanggul rapi, beberapa helai dibiarkan jatuh untuk melembutkan wajahnya. Wajah yang malam ini tampak begitu sempurna tersenyum, bercahaya meski di balik itu semua, dadanya bergetar hebat. Seorang koordinator acara berbisik di telinganya, "Bu Adelina, semua sudah siap. Begitu pintu dibuka, semua mata akan tertuju pada Anda." Adelina mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu pesta ini bukan sekadar ulang tahun. Ini adalah panggung yang dipersiapkan untuk sebuah drama besar. Ia bisa merasakan hawa tegang, tatapan penuh arti dari orang-orang yang seolah menantikan momen tertentu. Ketika pintu terbuka, tepuk tangan bergemuruh. Kilatan kamera menyambutnya, seolah ia seorang ratu yang baru saja memasuki istana. Adelina melangkah dengan senyum anggun, menyapa satu persatu tamu yang mengulurkan tangan. "Selamat ulang tahun, Bu Adelina. Cantik sekali malam ini. Semoga panjang umur dan selalu sukses." Ucapan-ucapan itu datang bertubi-tubi, tapi baginya terdengar seperti gema jauh di belakang pikirannya. Ia hanya membalas dengan senyum yang sama. Senyum yang ia latih di depan cermin untuk menutupi segala resah. Di seberang ruangan, Ardian Wicaksana berdiri bersama ibunya, Ratna Wijayanti. Lelaki itu tampak tampan dalam setelan jas hitam, dasinya rapi, wajahnya dipoles dengan senyum penuh percaya diri. Ratna di sampingnya tampak seperti permaisuri, dengan kebaya modern berwarna emas dan perhiasan berkilauan di leher dan pergelangan tangan. "Malam ini akan menjadi malam yang indah," bisik Ratna pada putranya. Ardian tersenyum sinis. "Indah untuk kita, Bu. Tidak untuk dia." Mata mereka berkilat penuh rencana. Acara dimulai dengan hidangan pembuka, lalu musik lembut mengiringi percakapan tamu-tamu. Semua tampak berjalan sempurna. Para pengusaha, pejabat, dan sosialitas sibuk saling bersalaman, membicarakan proyek, sambil sesekali memuji penampilan sang tuan rumah. Adelina duduk di meja utama, diapit Ardian di sisi kanan dan Ratna di sisi kiri. Ia merasakan hawa dingin dari suaminya yang nyaris tidak berbicara, hanya sesekali melirik layar ponselnya dengan senyum kecil. "Terima kasih sudah hadir di malam spesial saya," ucap Adelina sambil mengangkat gelas sampanye. Suaranya terdengar mantap meski dalam hati ia penuh kehati-hatian. Tamu-tamu serempak mengangkat gelas, ruangan bergemuruh oleh suara ucapan selamat ulang tahun. Namun di balik tepuk tangan itu, Adelina menangkap lirikan-lirikan penuh arti dari beberapa anggota keluarga Ardian. Mereka tampak seperti menahan tawa, seolah sedang menunggu pertunjukan rahasia yang hanya mereka tahu. Adelina meneguk sampanye pelan, lalu menatap ke arah sahabatnya, Laras Pertiwi, yang duduk di meja agak jauh. Laras mengangguk kecil, memberikan isyarat bahwa semuanya di pihak mereka sudah siap. Itu memberi Adelina sedikit rasa tenang. Ketika acara memasuki pertengahan malam, pembawa acara naik ke panggung. "Hadirin sekalian, saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Mari kita sambut keluarga besar Wicaksana untuk memberikan ucapan spesial kepada Ibu Adelina Maheswari di hari ulang tahunnya yang ke-35. Tepuk tangan terdengar. Ardian berdiri, meraih tangan ibunya, lalu melangkah ke panggung. Semua tamu memandang dengan penuh perhatian. Adelina ikut berdiri, meski hatinya mulai berdegup keras. Di panggung, Ratna mengambil mikrofon. Senyumnya lebar, matanya berkilau seperti sedang menyimpan rahasia besar. "Malam ini, kami ingin memberikan sesuatu yang spesial untuk Adelina," katanya dengan suara lantang. "Sebuah hadiah yang tidak akan pernah ia lupakan." Tawa kecil terdengar dari barisan keluarga Ardian. Beberapa tamu tampak saling berbisik, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Adelina menggenggam ujung gaunnya erat-erat, menatap panggung dengan wajah tenang, meski jantungnya nyaris melompat keluar. Ia tahu inilah saatnya. Ratna mengeluarkan sebuah amplop putih dari tas tangannya. "Inilah hadiah ulang tahun dariku dan keluarga. Semoga Adelina menerimanya dengan lapang dada." Ruangan hening. Semua mata tertuju pada amplop itu. Ardian, dengan senyum licik, meraih mikrofon. "Selamat ulang tahun, istriku. Semoga kamu bahagia dengan hadiah ini." Ia membuka amplop, mengangkat selembar kertas, lalu membacakan dengan suara jelas, surat gugatan cerai.
Suasana ballroom seketika meledak. Beberapa tamu terperangah, sebagian terkejut menutup mulut, sementara sebagian lagi menatap Adelina dengan iba. Kamera-kamera ponsel mulai terangkat, merekam momen itu. Adelina tetap berdiri di tempatnya. Wajahnya pucat tapi matanya tetap menatap lurus ke depan. Ardian tersenyum puas, menodongkan surat itu ke arah kamera ponselnya sendiri, merekam ekspresi istrinya. "Lihatlah semua orang," katanya dalam hati. "Lihat bagaimana seorang Adelina Maheswari hancur di malam ulang tahunnya sendiri." Namun Adelina tidak bergerak. Ia tidak menangis, tidak berteriak. Senyum tipis muncul di wajahnya, membuat semua orang bingung. Ratna yang masih di panggung sempat tertegun. Tidak menyangka reaksi menantunya begitu tenang. "Apa dia sudah tahu?" bisik Ratna pada Ardian. Ardian menggeleng cepat, meski keraguan mulai muncul di benaknya. Adelina melangkah maju, langkahnya anggun dan mantap, menuju panggung. Semua mata mengikuti setiap gerakannya. Dengan tenang, ia meraih mikrofon dari tangan suaminya. "Terima kasih." Suaranya terdengar jelas, penuh ketegasan. "Terima kasih untuk hadiah ini. Memang benar, tidak ada hadiah ulang tahun yang lebih indah daripada kebebasan." Ruangan terdiam. Semua tamu menatapnya dengan campuran terkejut dan kagum. Adelina menoleh sekilas ke arah Laras, yang memberikan isyarat halus. Senyum di bibir Adelina semakin melebar. Ia tahu, pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Sorotan lampu panggung masih tertuju pada Adelina Maheswari. Gaun birunya berkilau di bawah cahaya. Wajahnya tenang meski baru saja dipermalukan di depan ratusan tamu. Di tangannya, mikrofon bergetar sedikit, tapi suaranya tetap terdengar mantap. "Terima kasih, suamiku, dan terima kasih, Ibu," katanya, menoleh pada Ardian dan Ratna yang berdiri beberapa langkah di belakangnya. "Surat ini sungguh hadiah ulang tahun yang tidak akan kulupakan. Tapi, sebelum pesta ini berakhir, izinkan aku memberikan sesuatu sebagai balasan." Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Para tamu saling berpandangan, tidak menyangka Adelina merespons dengan sedemikian tenang. Ardian menahan tawa kecil, yakin istrinya hanya sedang berusaha menjaga harga diri. Ratna pun menyeringai puas, pikirnya sebentar lagi Adelina akan runtuh. Tiba-tiba, layar besar di belakang panggung menyala. Lampu-lampu ruangan meredup, membuat perhatian semua orang terfokus ke sana. Sebuah video mulai diputar. Adegan pertama menampilkan Ardian memasuki sebuah apartemen mewah, mengenakan kemeja santai. Kamera tersembunyi menangkap jelas wajahnya. Lalu pintu terbuka, seorang wanita muda berambut panjang menyambutnya dengan pelukan mesra. Suara teriakan kecil terdengar dari tamu-tamu perempuan. Beberapa lelaki berdecak. Nama wanita itu tak asing bagi sebagian orang, Maya Sasmita, sekretaris pribadi Ardian. Video berganti adegan lain, Ardian dan Maya berciuman di balkon apartemen, kemudian duduk berdua di restoran mewah. Ada pula rekaman suara. "Tenang saja, sayang. Semua harta Adelina sebentar lagi jadi milik kita. Setelah cerai, aku bebas menikahimu." Kalimat itu jelas keluar dari mulut Ardian, menggema melalui speaker ballroom. Keriuhan pecah. Tamu-tamu mulai bersorak, sebagian menutup mulut tak percaya, sebagian lagi mengeluarkan ponsel untuk merekam. Ratna membelalak, wajahnya memucat. "Matikan! Matikan videonya!" teriaknya panik pada teknisi di belakang. Namun Adelina sudah lebih dulu memberi instruksi. Video itu terus berjalan, memperlihatkan bukti transfer dana dari rekening perusahaan Adelina ke nama Maya, bukti transaksi perhiasan, hingga catatan perjalanan liburan rahasia ke Singapura. Adelina berdiri tegak di panggung, matanya menatap tajam ke arah Ardian yang kini pucat pasi. "Inilah kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan dariku," ucapnya lantang. "Tapi sayang sekali, kalian salah besar kalau mengira aku tidak tahu. Aku sudah mengamankan seluruh asetku jauh sebelum kalian memulai permainan kotor ini." Sorak-sorai terdengar dari sebagian tamu. Ada yang bertepuk tangan, ada yang tertawa sinis melihat Ardian yang tampak kebingungan. Ardian melangkah maju, wajahnya memerah. "Del, kamu sengaja menjebakku. Kamu yang membuat semua ini terlihat seolah-olah aku." "Cukup, Ardian," potong Adelina dengan suara dingin. "Kamu menghancurkan rumah tangga kita dengan tanganmu sendiri. Dan malam ini,
Biarlah semua orang menjadi saksi. Ratna mencoba menyelamatkan keadaan, suaranya bergetar. Jangan percaya. Semua ini pasti rekayasa. Adelina hanya ingin mempermalukan keluarga kami. Namun Laras Pertiwi berdiri dari kursinya, membawa map besar, lalu berjalan ke panggung. Ia menyerahkan beberapa dokumen ke pembawa acara yang kemudian membacakannya. Bukti kontrak, rekaman, dan laporan keuangan yang membuktikan penggelapan Ardian. Semua ini asli, sudah diverifikasi, kata Laras dengan tegas. Ruangan semakin ricuh. Beberapa tamu yang merupakan rekan bisnis Ardian langsung berbisik panik, wajah mereka menunjukkan kekecewaan. Ada yang bahkan meninggalkan ruangan, jelas-jelas jijik melihat kebusukan yang terbongkar. Ardian berusaha merebut mikrofon. Del, kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu bisa menghancurkanku begitu saja? Aku suamimu. Semua yang kamu miliki juga milikku. Adelina menatapnya dengan tatapan yang menusuk. Kamu salah. Semua aset sudah dipindahkan atas namaku pribadi. Kamu tidak punya hak apapun lagi. Mulai malam ini, yang kamu miliki hanya penyesalan. Ratna menjerit marah. Suaranya parau. Kau perempuan tak tahu diri. Kalau bukan karena keluarga kami, kau tidak akan berdiri di sini. Adelina mendekat, berdiri hanya beberapa langkah dari mertuanya. Suaranya rendah, tapi terdengar ke seluruh ruangan. Keluarga kalian tidak pernah benar-benar menerimaku. Kalian hanya melihatku sebagai ladang harta. Dan malam ini, aku pastikan semua itu berakhir. Ratna terdiam, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Di tengah kericuhan itu, Renard Adiguna, yang sejak awal acara diam di antara tamu, berdiri dari kursinya. Ia menatap Adelina dengan kagum, lalu menoleh pada Ardian dengan tatapan penuh jijik. Sudah cukup, Ardian. Kau tidak hanya mengkhianati istrimu, tapi juga mempermalukan dirimu sendiri di depan semua orang. Suara Renard menambah berat suasana. Adelina melirik sekilas, mata mereka bertemu. Ada kekuatan yang mengalir di sana, kekuatan yang membuat Adelina semakin tegar. Ardian, kini seperti binatang terluka, berteriak histeris. Tidak, aku tidak akan kalah dari perempuan ini. Semua ini rekayasa. Kau akan menyesal, Del. Kau akan menyesal. Namun tidak ada yang percaya lagi padanya. Bahkan beberapa anggota keluarganya sendiri mulai menjauh, takut terseret aib. Maya, yang rupanya hadir diam-diam di pesta itu, berdiri terpaku di sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. Ardian, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tapi Ardian tidak lagi peduli. Adelina mengangkat mikrofon sekali lagi. Suaranya mantap. Malam ini adalah ulang tahunku yang ke-35. Dan aku memilih untuk merayakannya dengan melepaskan belenggu yang selama ini mengikatku. Aku tidak lagi menjadi istri dari seorang pengkhianat. Aku adalah Adelina Maheswari, dan aku berdiri di sini, bebas. Tepuk tangan bergemuruh, lebih keras dari sebelumnya. Banyak tamu berdiri, memberikan penghormatan pada keberanian Adelina. Ardian dan Ratna hanya bisa menatap dengan wajah hancur, sementara Maya berlari keluar ballroom dengan air mata. Pesta itu berubah menjadi panggung kemenangan Adelina. Ia berjalan turun dari panggung, disambut pelukan Laras. Kamu luar biasa, Del, bisik Laras, matanya berkaca-kaca. Adelina hanya tersenyum tipis. Meski hatinya perih, ia tahu ini adalah satu-satunya cara. Di tengah keramaian, Renard menghampirinya. Aku bangga padamu, katanya pelan. Dan, kalau suatu saat kamu butuh seseorang di sisimu, kamu tahu di mana mencariku. Adelina menatapnya dalam, lalu mengangguk kecil. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian. Sementara itu, di panggung yang kini kosong, surat cerai masih tergeletak di atas meja kecil. Namun maknanya sudah berubah. Bukan lagi tanda penghinaan, melainkan simbol kebebasan seorang perempuan yang berhasil melawan dengan harga diri. Dan di luar ballroom, terdengar jeritan histeris Ratna, suara marah Ardian yang terus memaki, bercampur dengan gelak tawa sinis para tamu yang meninggalkan pesta dengan satu kesimpulan. Keluarga Wicaksana sudah hancur. Malam semakin larut ketika pesta usai. Ballroom yang tadinya gemerlap kini tampak berantakan. Kursi-kursi kosong,
Gelas sampahnya tertinggal setengah penuh, bunga-bunga hias mulai layu. Namun suasana paling berantakan ada di luar ballroom, tepat di koridor panjang menuju pintu keluar. Ratna Wijayanti terduduk di lantai marmer. Kebaya emasnya kusut, make-up luntur oleh air mata. Suaranya serak karena berteriak terlalu keras. Namun ia masih melanjutkan ratapan itu. Tidak mungkin semua harta itu sudah dialihkan. Kau bohong, Adelina. Kau pasti memalsukan semuanya. Tangannya gemetar, mencoba meraih Ardian yang mondar-mandir tak karuan. Lelaki itu melempar jasnya ke lantai. Wajahnya merah padam, keringat bercucuran. Sial! 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 Teriaknya, menendang vas bunga hingga pecah berkeping-keping. Aku tidak percaya. Semua aset itu seharusnya punyaku. Seharusnya jatuh ke tanganku. Beberapa anggota keluarga yang lain mencoba menenangkan, tapi mereka sendiri tampak ketakutan. Ada yang memeluk anaknya, ada yang sibuk berbisik membicarakan kemungkinan reputasi mereka jatuh. Ratna meraih tangan putranya. Suaranya nyaris seperti bisikan setan. Kita harus gugat balik dia. Nak, kita harus pakai semua pengacara yang kita punya. Kita tidak boleh kalah. Ardian menepis kasar. Gugat dengan apa? Bu? Dengan apa? Semua bukti ada di tangannya. Kau tidak lihat tadi? Semua tamu, semua rekan bisnis, semua pejabat penting, mereka sudah menyaksikan aib kita. Hancur, Bu. Kita sudah hancur. Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu berteriak histeris, tangisnya bergema di koridor. Suara itu membuat beberapa tamu terakhir yang keluar hanya bisa saling pandang, lalu menggeleng penuh iba sekaligus jijik. Sementara itu, di sisi lain hotel, Adelina duduk di ruang VIP bersama Laras dan Renard. Tangannya masih gemetar, tapi wajahnya terlihat lega. Del, kamu benar-benar luar biasa tadi, kata Laras sambil menepuk bahunya. Kamu berhasil membalikkan keadaan. Mereka tidak akan bisa bangkit lagi setelah ini. Adelina tersenyum samar. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Kalau aku diam, mereka akan terus menginjak-injakku. Renard menatapnya penuh perhatian. Kamu lebih kuat dari yang kubayangkan, Adelina. Tapi, jangan pura-pura bahwa semua ini tidak melukaimu. Adelina menunduk, air mata menetes perlahan. Iya, Ray. Aku terluka. Bukan hanya karena pengkhianatan Ardian, tapi juga karena semua cinta dan pengorbananku ternyata sia-sia. Renard meraih tangannya dengan lembut, memberi kekuatan tanpa banyak kata. Laras hanya bisa menatap sahabatnya itu dengan mata berkaca-kaca. Keesokan paginya, berita tentang pesta ulang tahun Adelina Maheswari memenuhi halaman depan media nasional. Foto-foto Ardian dan Maya dipajang besar-besaran, rekaman video perselingkuhan tersebar luas di media sosial. Judul-judul berita terasa seperti pukulan telak. Pengusaha Ardian Wicaksana terbongkar selingkuh di acara ulang tahun istrinya. Adelina Maheswari tunjukkan bukti penggelapan aset suami di depan publik. Keluarga Wicaksana terpuruk, reputasi bisnis hancur. Di rumah keluarga Wicaksana, suasana seperti neraka. Telepon rumah berdering tanpa henti, bukan untuk memberi selamat, tapi untuk menuntut penjelasan. Investor menarik diri, rekan bisnis membatalkan kontrak. Ardian duduk di ruang tamu, rambutnya berantakan, mata merah karena tidak tidur semalaman. Ratna mondar-mandir sambil memaki. Kita dipermalukan. Semua orang menertawakan kita. Kau lihat berita itu? Kau lihat. Ardian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Diam, Bu, aku tidak tahan lagi. Semua ini salahku. Ratna berhenti, menatap putranya dengan marah bercampur putus asa. Ya, ini memang salahmu. Kalau saja kau tidak terburu-buru, kalau saja kau lebih hati-hati, kita tidak akan jatuh sedalam ini. Ardian menoleh dengan mata penuh kebencian. Jangan salahkan aku sendiri. Kau juga ikut merencanakan semuanya. Kau juga ingin hartanya, Bu. Jangan pura-pura kau tidak tamak. Ratna tersentak. Kata-kata itu menamparnya keras, membuatnya terdiam beberapa saat. Lalu ia menangis keras, menjerit seperti orang kehilangan waras. Di sisi lain, Maya Sasmita bersembunyi di apartemennya.
Ia menatap layar ponsel yang terus-menerus menampilkan pesan hinaan dan ancaman. Pintu apartemen diketuk keras oleh wartawan yang mencoba mewawancarainya. Ia menangis, tubuhnya gemetar. Ardian, kenapa semua jadi begini? Kau janji semua akan jadi milik kita. Namun ia sadar, janji itu hanyalah ilusi. Semua yang ia impikan lenyap begitu saja, meninggalkan dirinya sendirian dalam kehinaan. Hari-hari berikutnya, keluarga Wicaksana benar-benar jatuh. Perusahaan mereka diserang isu, saham anjlok, kantor didatangi auditor. Para pengacara yang dulu setia mulai mundur, takut ikut terseret. Dan di tengah kekacauan itu, Ratna seringkali terdengar menjerit histeris di rumah besar yang kini terasa kosong. Aku menyesal. Aku menyesal mempermainkan dia. Kalau saja aku tidak tamak. Kalau saja aku tidak menekan Adelina. Semua ini tidak akan terjadi. Tangisnya terdengar hingga keluar rumah, membuat para tetangga hanya bisa menggelengkan kepala. Ardian sendiri lebih parah. Ia mengurung diri, minum minuman keras setiap malam, menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Sesekali terdengar teriakannya. Del, kenapa kau tega padaku? Kenapa kau hancurkan aku? Aku masih suamimu. Namun tidak ada yang datang menolong. Satu persatu orang menjauh, meninggalkan keluarga itu dalam kehinaan. Sementara itu, Adelina perlahan menata hidup barunya. Ia tetap menjalankan perusahaannya dengan tenang, tetap menghadiri acara sosial, namun kini dengan wibawa yang lebih besar. Banyak orang menghormatinya, bukan hanya karena kekayaannya, tapi juga karena keberanian dan ketegarannya. Di dalam hati, luka itu memang belum sembuh. Namun ia tahu, dirinya sudah keluar dari lingkaran racun. Dan setiap kali ia mendengar kabar tentang jeritan Ratna atau amukan Ardian, ia hanya bisa menghela napas panjang. Begitulah nasib orang yang tamak, gumamnya suatu sore di balkon rumahnya. Mereka menjerit, tapi semua sudah terlambat. Laras, yang duduk di sampingnya, menambahkan, dan kamu, Del, akhirnya bebas. Adelina tersenyum tipis, menatap langit senja yang mulai memerah. Ya, bebas, Ras. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Namun di sudut hatinya yang paling dalam, Adelina tahu ini baru permulaan. Kehidupan barunya terbentang luas di depan mata. Ada luka, ada dendam yang terbayar, dan ada harapan yang perlahan muncul kembali. Dan suara jeritan penyesalan dari keluarga yang mengkhianatinya akan selalu menjadi pengingat, bahwa ia telah menang bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keteguhan hati. Malam itu hujan turun deras. Butir-butirnya menempel di kaca jendela ruang kerja Adelina, menimbulkan suara ritmis yang menenangkan sekaligus menyedihkan. Ia duduk sendirian di kursi empuk. Lampu meja menyinari berkas-berkas yang terbuka, tapi pikirannya tidak tertuju pada angka-angka di depan mata. Di meja, segelas anggur merah sudah setengah kosong. Ia memandanginya lama, seolah mencari jawaban dari cairan berwarna darah itu. Pikirannya kembali melayang ke masa lalu. Malam pertama ia mengenal Ardian, 10 tahun lalu, di sebuah pesta kecil di Villa Sahabat. Ardian masih muda, penuh semangat, penuh janji. Senyum manisnya, perhatian kecilnya semua itu dulu membuat hati Adelina luluh. Ia masih bisa mengingat jelas malam Ardian melamarnya, dengan cincin sederhana namun penuh keyakinan. Kata-kata Ardian saat itu berputar di telinganya, aku tidak punya banyak harta, Del. Tapi aku janji akan selalu membuatmu bahagia. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Janji kosong, bisiknya. Adelina memejamkan mata, membiarkan semua kenangan itu menyerbu sekaligus. Wajah Ardian ketika pertama kali menyentuh perutnya saat ia hamil. Senyum Ardian ketika mereka liburan pertama ke Bali. Tawa mereka di dapur, saat mencoba resep masakan baru. Semua itu kini terasa seperti ilusi. Yang tersisa hanyalah pengkhianatan, aib di depan ratusan orang, dan luka yang tak mudah sembuh. Ketukan pelan terdengar di pintu. Laras masuk dengan hati-hati, membawa sepotong kue tart kecil. Kamu lupa hari ini apa? Tanyanya pelan. Adelina menggeleng, menyeka air matanya. Apa? Ini, hari jadi pernikahanmu. Dulu kau menikah dengan Ardian tepat di tanggal ini. Adelina terdiam. Dulu, tanggal ini adalah hari paling indah dalam hidupnya. Sekarang,
Tanggal yang sama hanya membuat dadanya semakin sesak. Laras duduk di sampingnya, meletakkan kue tart di meja. Lilin kecil menyala di atasnya. Aku tahu kamu tidak ingin merayakan. Tapi aku ingin kau ingat, Del. Semua ini bukan akhir. Kau masih punya masa depan. Adelina menatap api lilin yang bergetar tertiup angin dari celah jendela. Masa depan? Ya. Suaranya lirih. Kadang aku merasa kosong. Ras. Seolah semua yang kubangun runtuh dalam semalam. Laras menggenggam tangannya. Kamu tidak kosong. Kamu lebih kuat dari yang kau kira. Kau hanya sedang berhadapan dengan bayangan masa lalu. Itu akan hilang kalau kau berani menatap masa depan. Beberapa hari kemudian, Adelina menghadiri acara amal lain di pusat kota. Ia sebenarnya enggan keluar, tapi Laras memaksa agar ia tidak terus-menerus terkurung dalam kesedihan. Ballroom hotel lain kali ini dipenuhi musik jazz lembut. Adelina berdiri dengan segelas anggur putih, mencoba bercampur dengan kerumunan. Namun ia merasa semua mata masih menatapnya dengan rasa ingin tahu. Meski ia sudah menang, gosip tentang perceraiannya masih jadi topik hangat di kalangan sosialita. Adelina? Suara itu membuatnya menoleh. Renard Adiguna berdiri di sana, tampan dengan setelan biru tua, senyum hangat menghiasi wajahnya. Ray, Adelina tersenyum tipis, sedikit canggung. Kamu terlihat lebih tenang sekarang, kata Renard sambil menatapnya dalam. Aku mencoba, jawab Adelina pelan. Mereka duduk di sudut ruangan, jauh dari keramaian. Renard mendengarkan dengan sabar saat Adelina bercerita tentang luka-lukanya, tentang malam ulang tahun yang mengubah segalanya. Aku merasa seperti orang bodoh, kata Adelina. 10 tahun hidup bersama. Tapi ternyata aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku tidak melihat siapa dia sebenarnya. Renard menggeleng. Kamu tidak bodoh, Del. Kamu hanya percaya. Dan percaya bukanlah kelemahan. Justru itu menunjukkan hatimu yang tulus. Adelina menatapnya lama. Kata-kata itu menembus pertahanan hatinya yang sudah lama membeku. Ada sesuatu di dalam dirinya yang hangat, meski masih samar. Malam itu, setelah acara usai, Renard menawarkan untuk mengantarnya pulang. Mobil mewahnya melaju pelan di jalanan kota yang basah oleh hujan. Musik lembut terdengar dari radio. Aku ingat, kata Renard tiba-tiba, waktu kuliah dulu, kau pernah bilang kalau kau ingin punya keluarga kecil yang hangat. Rumah sederhana, anak-anak berlari di halaman, dan suami yang selalu pulang tepat waktu. Adelina tersenyum getir. Ya, aku ingat. Impian sederhana yang ternyata sulit kucapai. Renard meliriknya sekilas. Mungkin sulit dengan orang yang salah, tapi bukan berarti mustahil. Adelina terdiam, hatinya berdebar. Ia menatap keluar jendela, menolak menanggapi langsung. Namun kata-kata Renard itu membekas, mengusik sesuatu yang lama terkubur di dalam dirinya. Malam-malam berikutnya, bayangan masa lalu terus menghantuinya. Ia bermimpi melihat Ardian dan Maya tertawa bersama, mendengar suara Ratna yang menjerit memanggil namanya, merasakan kembali rasa sakit saat surat cerai itu dibacakan. Namun di sela-sela mimpi buruk itu, ada juga wajah Renard. Senyum hangatnya, matanya yang penuh pengertian, suaranya yang menenangkan. Adelina sering terbangun dengan hati berdebar. Ia bingung apakah ia siap membuka hati lagi, atau ini hanya pelarian dari luka yang belum sembuh. Suatu sore, ia berjalan di taman kota. Hujan baru saja reda, udara masih lembab, rumput berkilau oleh sisa air. Ia duduk di bangku, menatap anak-anak kecil yang berlarian sambil tertawa. Tiba-tiba Renard muncul, membawa 2 cangkir kopi panas. Kupikir kau butuh teman, katanya sambil menyerahkan 1 cangkir. Adelina menerima, tersenyum samar. Kau selalu muncul di saat yang tepat, Ray. Mereka duduk berdampingan, lama terdiam. Hingga akhirnya Adelina berbisik. Aku takut, Ray. Aku takut jatuh lagi, takut percaya lagi. Renard menoleh, menatapnya lembut. Takut itu wajar. Tapi jangan biarkan ketakutan mencuri kesempatanmu untuk bahagia. Air mata menggenang di mata Adelina. Ia memandang Renard lama, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada cahaya kecil di ujung terowongan gelap yang selama ini ia jalani. Namun bayangan masa lalu masih ada. Malam itu,
Saat ia kembali ke rumah, ia berdiri lama di depan lemari. Di dalamnya, gaun pengantinnya masih tergantung rapi, berdebu, tapi masih utuh. Ia menyentuh kainnya, dan air mata jatuh lagi. Aku sudah melepaskanmu, Ardian, bisiknya. Tapi kenangan kita masih menahanku. Ia menutup pintu lemari perlahan, lalu menatap cermin. Wajahnya lelah, tapi di balik itu ada kekuatan baru yang mulai tumbuh. Mungkin aku belum sepenuhnya bebas, katanya pada bayangannya sendiri. Tapi aku sedang belajar, dan aku akan sampai di sana. Hujan turun deras malam itu. Udara lembab merayap masuk melalui celah jendela kamar Adelina, membawa aroma tanah basah. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang tampak letih. Bayangan dirinya di kaca seperti orang asing. Mata sayu, pundak tegang, senyum yang dipaksakan. Beberapa minggu telah lewat sejak pesta ulang tahun yang mengubah segalanya. Tapi luka itu masih segar. Adelina mencoba menjalani hari-hari dengan normal, mengurus bisnis, menghadiri acara sosial, berkumpul dengan Laras dan Renard, namun ketika malam datang, ia tetap merasa kosong. Ia duduk di ranjang, memeluk bantal, dan tiba-tiba kenangan lama menyerbu. Suara Ardian tertawa, hangatnya genggaman tangan pria itu di hari pernikahan mereka, tatapannya saat pertama kali melihat anak mereka lahir. Semua itu menusuk, seolah pengkhianatan belum cukup untuk menghapus jejak masa lalu. Air matanya jatuh lagi, meski ia benci menangis untuk lelaki yang sama sekali tak layak. Pagi berikutnya, Adelina bersiap untuk rapat di kantornya. Di parkiran, sopir pribadi membukakan pintu mobil. Namun langkahnya terhenti ketika seseorang berdiri di dekat pintu masuk. Ardian. Ia tampak berantakan. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, wajahnya pucat. Setelan jas yang ia kenakan lusuh, tidak lagi gagah seperti dulu. Del, suaranya parau, penuh keputusasaan. Kita perlu bicara. Adelina menegang. Tubuhnya dingin. Tapi ia mencoba menjaga wibawa. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ardian. Semua sudah selesai. Ardian melangkah mendekat. Matanya memohon. Tolong dengarkan aku. Sekali saja. Aku menyesal. Del. Aku hancur tanpa kamu. Adelina merasakan amarah bercampur dengan getir. Menyesal? Setelah semua yang kau lakukan? Kau permalukan aku di ulang tahunku sendiri. Kau hianati aku dengan perempuan itu, kau dan ibumu memperlakukanku seperti sampah dan sekarang kau menyesal. Ardian terisak, benar-benar seperti lelaki yang kehilangan arah. Aku salah, aku buta karena keserakahan. Maya hanya jebakan, aku tidak tahu kenapa aku bisa sejauh itu. Tapi hatiku masih untukmu, Del. Aku masih mencintaimu. Kata-kata itu menghantam hati Adelina seperti palu. Ada bagian kecil dalam dirinya yang bergetar. Bagian yang masih mengingat Ardian yang dulu. Pria yang pernah membuatnya bahagia. Tapi luka yang menganga lebih besar daripada kenangan itu. Ia menegakkan tubuh. Menatapnya dingin. Cintamu? Cinta tidak membuat seseorang menghancurkan pasangannya. Apa yang kau lakukan padaku bukan cinta. Ardian. Itu pengkhianatan. Ardian mencoba meraih tangannya. Tapi Adelina menepis keras. Jangan sentuh aku. Beberapa karyawan yang lewat menoleh, suasana jadi canggung. Adelina bergegas masuk ke gedung, meninggalkan Ardian yang terduduk di tangga, wajahnya tenggelam di kedua tangan. Hari itu, Adelina sulit berkonsentrasi. Kata-kata Ardian terus bergema di kepalanya, aku masih mencintaimu. Ia benci karena bagian dari dirinya masih terpengaruh. Kenangan lama terus muncul, menekan luka yang belum sembuh. Inilah yang membuat luka batinnya seolah terbuka kembali, berdarah seperti baru kemarin. Laras datang ke kantornya sore itu, melihat sahabatnya murung. Del, kenapa wajahmu kusut begitu? Adelina bimbang sejenak, lalu menceritakan pertemuan dengan Ardian. Laras mendengarkan dengan dahi berkerut. Del, jangan sampai kamu goyah. Itu hanya permainan dia. Percayalah, lelaki seperti Ardian tidak akan berubah. Aku tahu, Ras, bisik Adelina, suaranya lemah. Tapi, kenangan itu masih ada. Dan itu yang paling menyakitkan. Kadang aku masih berharap semua ini hanya mimpi buruk, dan aku bisa kembali ke hari-hari dulu.
Laras menggenggam tangannya. Itu wajar. Kau bukan batu, kau pernah mencintainya. Tapi jangan biarkan rasa itu menipu. Kau sudah terlalu jauh untuk kembali. Adelina menunduk, air matanya menetes lagi. Malamnya, Renard menelpon. Suaranya hangat seperti biasa. Aku dengar Ardian mencoba menemui kamu hari ini. Adelina terkejut. Kamu tahu? Ada wartawan yang lapor padaku. Foto kalian sudah beredar. Jangan khawatir. Aku minta media itu tidak menyebarkan lebih jauh. Hati Adelina berdesir, merasa dilindungi. Terima kasih, Ray. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau semua orang lihat. Kamu tidak perlu menghadapi ini sendirian, Del, jawab Renard lembut. Kalau kamu merasa jatuh, biarkan aku menopangmu. Adelina terdiam lama, hatinya bergejolak. Ia ingin percaya, ingin bersandar. Tapi luka dari masa lalu membuatnya ragu. Ray, suaranya hampir berbisik. Aku takut. Aku takut membuka hati lagi. Aku tidak akan memaksa, jawab Renard tenang. Aku hanya akan ada di sini. Menunggumu siap. Kalimat itu menenangkan, tapi sekaligus membuat dada Adelina semakin sesak. Beberapa hari kemudian, Adelina menerima kiriman sebuah paket tanpa nama. Di dalamnya ada album foto lama foto pernikahannya dengan Ardian, liburan bersama, ulang tahun anak pertama mereka. Semua foto itu penuh senyum bahagia. Ada secari kertas di dalamnya, kita bisa kembali seperti dulu. Tolong beri aku kesempatan. Ardian. Adelina terisak saat melihat foto-foto itu. Hatinya berperang hebat. Bagian dirinya ingin marah, ingin merobek semuanya. Tapi bagian lain merasa sedih, merindukan masa lalu yang tidak akan pernah kembali. Ia memeluk album itu, menangis keras. Kenapa? Kenapa aku masih lemah seperti ini? Di sisi lain kota, Ardian terjebak dalam keputusasaan. Maya sudah meninggalkannya, bisnis runtuh, ibunya sakit karena stres. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Dan satu-satunya yang ia pikir bisa menyelamatkannya hanyalah Adelina. Namun ia tidak sadar, kehadirannya justru membuka luka lama yang berusaha ditutup Adelina. Luka yang membuat wanita itu kembali terhuyung-huyung antara masa lalu dan masa depan. Suatu malam, Adelina bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, Ardian menunggunya dengan wajah sedih, memohon agar ia kembali. Di sisi lain, Renard berdiri dengan senyum lembut, menawarinya tangan. Ia terjebak, tidak bisa memilih. Kakinya berat, dadanya sesak. Hingga akhirnya ia terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin. Ia menatap langit-langit kamar, berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus memilih. Aku tidak bisa selamanya terjebak di masa lalu. Namun pilihan itu tidak akan mudah. Luka batinnya masih terbuka. Darahnya masih segar. Dan Ardian, dengan segala keputusasaan dan manipulasi, tidak akan berhenti begitu saja. Adelina tahu, badai yang sebenarnya belum berakhir. Langit Jakarta sore itu mendung. Awan hitam menggantung rendah, seolah memantulkan suasana hati Adelina yang masih gamang. Ia berdiri di balkon kantornya, memandang lalu lintas yang padat di bawah. Angin berhembus membawa aroma hujan yang akan turun sebentar lagi. Sejak paket foto dari Ardian tiba, pikirannya kacau. Setiap malam, ia bermimpi buruk, seolah masa lalu kembali menjeratnya. Lara sudah berkali-kali menegaskan agar ia mengabaikan Ardian, Renard pun selalu memberi penguatan, tapi bayangan itu masih menghantui. Luka yang belum sembuh membuatnya goyah. Ketika ia kembali ke ruangannya, sekretaris pribadi menghampiri dengan wajah panik. Bu Adelina, ada seseorang memaksa masuk. Kami sudah coba hentikan, tapi belum sempat ia selesai, pintu terbuka dengan keras. Ardian berdiri di sana, basah kuyup oleh hujan, rambutnya menempel di dahi, wajahnya kusut penuh amarah dan putus asa. Del, teriaknya, membuat semua orang di luar menoleh ketakutan. Adelina berdiri kaku. Ardian, apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak bisa lagi. Aku tidak bisa kehilanganmu. Kau harus kembali padaku. Ia melangkah masuk. Suaranya pecah. Semua orang meninggalkanku. Del, Maya pergi, bisnis hancur,
Ibu sakit parah, hanya kau satu-satunya yang bisa menyelamatkanku. Adelina menegakkan tubuh, berusaha tenang meski jantungnya berdegup kencang. Itu masalahmu, Ardian. Bukan tugasku untuk menyelamatkanmu. Kau yang menghancurkan semuanya dengan tanganmu sendiri. Ardian tertawa getir. Suara tawanya menyeramkan. Kau bicara seolah kau malaikat. Padahal aku tahu, Del, kau masih mencintaiku. Kalau tidak, kenapa kau masih menyimpan foto-foto kita? Kenapa kau masih menangis saat mengingatku? Adelina tercekat. Ia sadar Ardian mungkin tahu ia masih terpengaruh oleh masa lalu. Namun ia tak boleh goyah lagi. Aku menangis bukan karena cinta, katanya tegas. Aku menangis karena menyesal pernah mempercayai orang sepertimu. Mata Ardian berkilat marah. Ia melangkah cepat, mencoba meraih pergelangan tangan Adelina. Namun sebelum sempat menyentuh, pintu terbuka lagi. Renard muncul bersama 2 satpam. Lepaskan dia, Ardian, seru Renard, wajahnya keras. Ardian menoleh, menatapnya dengan benci. Kau lagi. Kau pikir kau siapa? Hah? Kau pikir kau bisa menggantikan posisiku? Renard maju selangkah, menahan amarahnya. Aku tidak ingin menggantikan siapapun. Aku hanya ingin melindunginya dari orang sepertimu. Ketegangan memenuhi ruangan. Satpam bersiap, tapi Ardian mengangkat tangan, menahan mereka. Kau tidak mengerti, Ray. Del itu milikku. Kami sudah menikah. Kami punya sejarah panjang. Kau tidak bisa begitu saja mengambilnya. Adelina akhirnya bersuara. Suaranya lantang meski hatinya bergetar. Aku bukan milik siapapun, Ardian. Aku manusia. Aku wanita yang punya hak atas hidupku. Dan sekarang aku memilih untuk bebas darimu. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dada Ardian. Wajahnya pucat, matanya membelalak. Tidak, jangan katakan itu. Jangan, Del. Air mata mengalir di pipinya, campuran antara amarah dan keputusasaan. Ia jatuh berlutut, memohon. Tolong, Del, beri aku kesempatan terakhir. Aku berjanji akan berubah. Adelina menutup mata sejenak, merasakan air mata menetes. Bagian kecil dalam dirinya masih ingin percaya, masih ingin berharap. Tapi suara hatinya lebih kuat. Ia tidak bisa lagi terjebak dalam lingkaran racun itu. Ia membuka mata, menatap Ardian dengan tatapan terakhir yang penuh kepastian. Kesempatanmu sudah habis. Aku bukan lagi istrimu. Dan aku tidak akan pernah kembali. Ardian terdiam, seolah dunia runtuh. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya lemas. Satpam segera mendekat, menahan agar ia tidak makin membuat kekacauan. Renard berdiri di samping Adelina, tangannya melindungi bahu wanita itu. Saat Ardian digiring keluar, suaranya pecah, berteriak seperti orang gila. Kau akan menyesal, Del. Kau kan menyesal meninggalkanku. Jeritan itu bergema di lorong kantor, membuat semua karyawan terdiam dengan wajah pucat. Adelina memejamkan mata, tubuhnya gemetar, tapi genggaman Renard membuatnya tetap tegak. Tidak, Ardian, bisiknya, hampir tak terdengar. Aku tidak akan pernah menyesal. Malam itu, Adelina duduk di teras rumahnya. Hujan masih turun, menimbulkan suara gemericik yang menenangkan. Renard datang, membawa 2 cangkir teh hangat. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya lembut. Adelina menghela napas panjang. Lega, tapi juga sakit. Rasanya seperti menutup pintu yang dulu pernah jadi rumah bagiku. Sekarang pintu itu terkunci, dan aku tidak akan pernah membuka lagi. Renard menatapnya penuh pengertian. Itu pertarungan terakhir, Del. Kau sudah menang. Kau sudah memilih. Adelina menatap langit gelap, lalu tersenyum samar. Ya, aku sudah memilih. Masa lalu bukan lagi tempatku. Luka ini memang masih ada, tapi aku tahu suatu hari akan sembuh. Renard mengangkat cangkirnya, seolah memberi salam. Untuk awal yang baru. Adelina menatapnya lama, lalu mengangkat cangkirnya juga. Untuk awal yang baru. Namun jauh di dalam hati Ardian, jeritan itu belum padam. Ia terus terngiang oleh penolakan Adelina, semakin mendorongnya ke jurang kehancuran. Dan meski Adelina sudah menutup pintu selamanya,
Bayangan lelaki itu masih berputar di sekitar hidupnya, bayangan yang mungkin suatu saat akan mencoba kembali. Tapi Adelina sudah siap. Ia bukan lagi wanita yang sama. Luka itu memang masih terbuka, tapi kini ia tahu cara menjaganya agar perlahan sembuh, tanpa pernah membiarkan orang yang sama melukainya lagi. Pagi itu, matahari terbit dengan indah. Sinar keemasan menembus tirai kamar Adelina, menghangatkan kulitnya. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya dengan senyum lembut. Wajah yang dulu sering tampak lelah kini lebih hidup, matanya lebih jernih, meski ada jejak luka yang tidak bisa sepenuhnya hilang. Hari ini berbeda. Hari ini adalah sidang terakhir perceraiannya dengan Ardian. Semua proses hukum yang rumit akhirnya sampai di ujung jalan. Adelina mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading, rambutnya disanggul rapi. Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya kalung kecil pemberian ibunya. Ia ingin tampil apa adanya, tanpa topeng, tanpa sandiwara. Ketika ia melangkah keluar, Lara sudah menunggu di ruang tamu. "Kamu cantik sekali, Del," katanya dengan mata berbinar. Adelina tersenyum. "Aku ingin menutup semua ini dengan kepala tegak." Mereka berdua menuju pengadilan. Di sana, suasana sudah ramai. Media berkumpul, kamera berderet. Nama Adelina Maheswari dan Ardian Wicaksana masih jadi bahan gosip, tapi kali ini Adelina tidak merasa tertekan. Ia sudah siap menghadapi dunia. Ardian hadir dengan wajah kusut. Tubuhnya lebih kurus, matanya cekung, jasnya tidak lagi berkilau. Ia tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Ratna Wijayanti duduk di sampingnya, lebih renta dari terakhir kali Adelina melihatnya. Wajah wanita itu penuh keriput, matanya kosong, bibirnya bergetar. Ketika sidang dimulai, hakim dengan tegas membacakan putusan. Pernikahan antara Adelina Maheswari dan Ardian Wicaksana resmi berakhir. Semua aset yang disengketakan terbukti sah milik Adelina, karena perlindungan hukum yang ia siapkan sejak lama. Ardian tidak mendapat apa-apa, kecuali hutang yang menumpuk akibat ulahnya sendiri. Ratna menangis keras, tubuhnya gemetar. Ardian hanya duduk terpaku, seolah dunia berhenti. Adelina menunduk sebentar, merasakan air mata menetes. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia menatap hakim, lalu mengucap terima kasih dengan suara bergetar. Usai sidang, wartawan berkerumun. Kamera menyorot wajahnya, mikrofon mengarah padanya. Pertanyaan bertubi-tubi dilontarkan. "Bu Adelina, apa komentar Anda setelah resmi bercerai? Apakah Anda akan memaafkan perselingkuhan suami Anda? Apakah benar Anda sudah dekat dengan Renard Adiguna?" Adelina tersenyum tenang, lalu menjawab dengan suara mantap. "Saya tidak ingin membicarakan masa lalu lagi. Yang penting sekarang adalah saya sudah bebas. Saya sudah merdeka dari belenggu yang menyakiti. Saya hanya ingin melangkah ke depan, dengan hati yang lebih kuat." Jawaban itu disambut riuh tepuk tangan dari beberapa orang yang hadir. Kamera terus berkilatan, tapi Adelina tidak terganggu. Ia sudah membuktikan dirinya bukan korban, melainkan pemenang. Sementara itu, Ardian berjalan keluar pengadilan dengan langkah gontai. Wartawan mencoba menghampirinya, tapi ia menutup wajah dengan tangan, menolak menjawab. Ratna digandeng oleh saudara yang lain, wajahnya penuh air mata. "Aku menyesal, ratap Ratna lirih, diulang berkali-kali, membuat orang-orang menoleh iba sekaligus sinis. Namun penyesalan itu tidak mengubah apapun. Semua sudah terlambat. Beberapa minggu kemudian, Adelina menghadiri acara amal besar di hotel mewah. Kali ini bukan sebagai istri seorang pria kaya, melainkan sebagai dirinya sendiri, wanita yang kuat, mandiri, dan disegani. Ballroom berkilau, para tamu berderet, musik klasik mengalun lembut. Adelina berjalan masuk dengan anggun, gaun hitam elegan membalut tubuhnya. Semua mata menoleh. Semua kamera mengarah padanya. "Adelina Maheswari," bisik seseorang. Wanita yang berhasil bangkit dari pengkhianatan. Ia tersenyum, melangkah mantap. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi bayangan Ardian yang membelenggu. Di tengah kerumunan, ia melihat Renard. Lelaki itu berdiri dengan setelan abu-abu, wajahnya hangat, matanya penuh kebanggaan. Mereka saling menatap lama. Tanpa kata, tanpa perlu penjelasan, ada pengertian yang terjalin. Renard melangkah mendekat,
menawarkan tangan. "Boleh aku dampingi kamu malam ini?" tanyanya lembut. Adelina tersenyum samar, lalu menyambut tangannya. "Iya, Ray. Malam ini, dan mungkin hari-hari berikutnya." Mereka berjalan berdampingan, meninggalkan sorotan kamera, membiarkan bisik-bisik tamu mengikuti mereka. Malam semakin larut, pesta semakin semarak. Namun di balkon ballroom, jauh dari keramaian, Adelina berdiri memandang langit malam. Angin berhembus, membawa aroma bunga mawar yang ditanam di taman hotel. Renard mendekat, berdiri di sampingnya. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya. Adelina menghela napas panjang. "Aku pikir, hidupku seperti bunga mawar. Indah, tapi penuh duri. Dan aku baru saja melewati duri-duri yang paling tajam. Sekarang, aku bisa menikmati keindahannya lagi." Renard menatapnya dengan lembut. "Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan, Del." Adelina tersenyum, menoleh menatapnya. "Mungkin kali ini, aku benar-benar akan menemukannya." Mereka saling menatap lama, lalu Renard meraih tangannya. Tidak ada kata-kata lagi, hanya kehangatan yang berbicara. Di kejauhan, Ardian terduduk di sebuah bar kumuh. Botol kosong berserakan di meja, wajahnya merah karena alkohol. Televisi di sudut ruangan menayangkan berita tentang acara amal yang dihadiri Adelina dan Renard. Ia menatap layar dengan mata penuh kebencian sekaligus kesedihan. Tangan kirinya gemetar memegang gelas, sementara bibirnya berbisik lirih. "Seharusnya itu aku. Seharusnya aku yang berdiri di sampingnya." Tapi kenyataan tidak bisa diubah. Adelina sudah pergi jauh, meninggalkannya dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Di balkon hotel, angin malam semakin dingin. Adelina memejamkan mata, menikmati momen itu. Ia tahu, hidup tidak akan selalu mudah. Luka tidak akan hilang begitu saja. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia sudah memenangkan pertarungan. Dan gong besar yang menggema di hatinya malam itu bukanlah jeritan dendam, melainkan nyanyian kebebasan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Adelina Maheswari benar-benar merasa hidup.